Oke, di video kali ini aku mau cerita, sharing ke kalian tentang apa yang aku pelajari dan aku sadari di usiaku yang sekarang, ini kalian boleh ambil manfaatnya dan kalau menurut kalian tidak, apa namanya, kalau menurut kalian ini ada manfaatnya boleh silakan kalian ambil dan kalaupun misalnya ada yang buruk-buruknya nggak usah kalian ambil, abaikan aja. Jadi ini tuh kayak aku mau cerita ke kalian tentang pemikiranku ya gitu. Jadi dulu waktu aku kuliah itu, aku tuh seorang orang yang sangat idealis. Idealis yang tidak berdasar lah. Maksudnya kayak yang idealis yang kurang rasional gitu dalam berpikir. Jadi gini, kan aku sering ngomongin relasi gitu ya. Kalau misalnya kalian di sini yang penontonnya adalah orang yang misalnya pernah kuliah dan sedang kuliah, maka ini termasuk pesan buat kalian ya kalau misalnya relate untuk kalian sih. Tapi kalau kalian rasa nggak relate ya udah abaikan aja, skip aja. Jadi dulu waktu kuliah tuh aku terlalu idealis sehingga aku tuh hanya berteman sama orang-orang yang aku rasa mereka itu kayak ambis, terus kayak orang yang aktivis gitu. Sehingga aku menutup celah untuk berteman dengan orang-orang yang kayaknya kuliah nih males gitu. Terus kayaknya mereka tuh nggak terlalu membutuhkan kuliah gitu kan. Dan mereka ini adalah dari kalangan orang-orang yang bisa dibilang menengah ke atas. Jadi kan bisa kebayang dong ya, waktu pas itu aku kuliah gitu kan. Terus teman-temanku ada yang kayak orang-orang elitis lah gue bilang lah ya, orang-orang yang lumayan elit dalam tanda petik. Jadi ini cewek-cewek elit ini mereka tuh cantik yang nyalon terus kok ngopi-ngopi kayak nongki-nongki kayak gitu, terus kayak kuliah tuh bawa mobil, terus mereka tuh kayak sama circle-circle-nya aja gitu. Nah, kebetulan mereka itu adalah orang-orang yang kayak orang yang asli di situ gitu kan. Kalau aku kan kuliahnya, aku kan merantau gitu ya ke kota itu, sedangkan mereka tuh asli dari tinggal di kota itu gitu. Jadi singkat cerita gitu ya, aku tuh kayak mereka ini orang-orang yang cantik dan kayak malas ngerjain tugas. Mereka tuh kayak hobinya hidup nyantai banget gitu kan ya. Terus kayak aku tuh nggak mau berteman sama mereka. Maksudnya bukan aku yang nggak mau ya. Kayak aku tuh tidak, aku mikirnya terlalu 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 negatif tentang mereka. Aku mikirnya apaan sih nih mereka orang-orang males kayak nggak ada niatan buat kuliah, mau jadi apa lo di masa depan, kata gue lah ini dalam pikiran gue waktu itu. Terus singkat cerita nih ya, oke aku liatin lagi setelah aku kuliah gitu kan ya. Setelah aku selesai kuliah, faktanya kalian pasti sendiri merasakan buat kalian yang udah selesai kuliah bahwa sangat sulit sekali untuk mencari lapangan pekerjaan. Nah, kemudian gitu aku relatekan lah dengan yang teman pertemanan aku tadi ini sejak aku kuliah gitu kan ya. Setelah aku pikir-pikir gitu ya, aku sebenarnya tahu sih mereka itu kayak teman-teman aku yang mereka orang di situ tuh kayak mereka tuh emang orang menengah ke atas, kayak ya ibarat kan orang tua mereka itu adalah orang-orang yang punya jabatan atau kayak gimana, istilahnya kayak mereka itu anak dari orang tua yang kaya dan orang tua yang punya berkemampuan lah, istilahnya kayak gitu. Sehingga mereka tuh ya kayak gitu tadi aku bilang kayak malas-malasan kuliah gitu, kayak buat tugas tuh malas-malasan, kayak kerja nongki-nongki doang kayak gitu. Tapi setelah aku pikir-pikir gini ya, aku dulu kayaknya terlalu idealis banget ya sampai nggak mau bergaul sama mereka gitu. Padahal kalau aku pikir-pikir coba aja aku bergaul sama mereka gitu. Jadi teman-teman aku ini aku tahu mereka tuh salah satunya kayak anaknya ketua DPRD misalnya gitu kan, ketua ini, ketua itu gitu. Pokoknya bapaknya punya jabatan kayak gitu dah. Sehingga mereka tuh nyantai aja gitu karena kehidupan mereka udah kayak terjamin gitu, guys. Cuman aku tuh nggak menyalahkan tentang mereka lah. Kita nggak ngomongin tentang mereka. Aku ngomongin tentang diriku sendiri gitu. Kenapa aku tuh nggak menjalin relasi sama mereka kayak gitu. Begonya aku tuh cuman berteman sama orang-orang yang aku mau dan aku anggap mereka tuh kayak yang oke, mereka ini aktif, mereka ini kayak mereka tuh kayak aktif kuliah bla 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 kayak gitu. Tapi sementara dari sisi relasi aku kurang memperdulikan. Nah, singkat cerita nih setelah aku kuliah aku baru sadar kenapa ya dulu aku tuh sebelum kuliah tuh nggak mau bergaul sama mereka gitu. Padahal kalau aku bergaul sama mereka ya setidaknya kalau misalnya aku sudah lulus gitu, sudah sarjana, kan aku bisa dapat relasi dari mereka. Sedangkan bapak-bapak mereka tuh kayak kontraktor kayak gitu, kayak ketua ini ketua itu, pokoknya punya jabatan dah. Nah, di situ aku berpikir gila ya, gue pikir kenapa gue baru sadarnya sekarang kayak gitu.
Dan ya, dan kalian tahu ya, ini faktanya begini, faktanya teman-teman, dan faktanya nih, kebanyakan nih orang-orang yang aktivis di kampus itu, mereka tuh biasanya dari perantauan gitu, sehingga mereka tuh kuliahnya kayak aktivis, terus kayak yang kuliahnya rajin, buat tugas rajin gitu, tapi secara relasi kurang kayak gitu. Jadi begini loh teman-teman, kayak aku tuh mau bilang, kalau ibaratkan, kalau misalnya aku bisa mengulang waktu, ya lu kalau bisa jadi orang tuh jangan terlalu idealis gitu, jangan terlalu idealis, pakai akal rasional lu juga gitu, rasional juga lu kayak gitu. Sehingga kayak yang apapun kebermanfaatan sekecil apapun yang sekecil apapun kebermanfaatan yang ada di depan mata lu, jangan pernah lu abaikan kayak gitu. Sama kayak aku itu kemarin, sama kayak aku waktu kuliah gitu. Padahal ya teman-teman aku ini mereka tuh baik loh sama aku, maksudnya kayak maksudnya mereka tuh emang welcome aja gitu, cuman aku aja yang nggak suka, karena aku tuh kayak aku tuh menganggap mereka tuh dengan pandangan negatif gitu, karena menilai mereka tuh karena mereka tuh malas ngerjain tugas. Padahal ya kalau dipikir-pikir juga, kuliah nggak ngerjain tugas juga nggak ngaruh-ngaruh banget. At least lu dapat kumlot juga nggak ngaruh-ngaruh banget untuk kehidupan nyata. Ini aku ngomong di negeri Konoha ini loh ya, aku ngomong di negeri Konoha, karena yang ibaratkan kalau lo mau masuk kerja pun dengan IP kalau tinggi nggak ngaruh gitu. Jadi gini loh guys, kayak apa ya, kayak aku tuh kayak kebalik gitu. Andai dulu kalau misalnya aku tuh kayak menjalin relasi dengan mereka, pasti aku dapat kerjaan tuh gampang kan, karena bapak mereka tuh kontraktor lah, bapak mereka inilah gitu, ketua itu di pemerintahan gitu. Ibarat kan kayak menggunakan orang dalam gitu, maksudnya kayak menggunakan relasi buat masuk gitu loh. Ya ini emang agak sticky buat diomongin, tapi percayalah emang ini faktanya gitu. Sebenarnya aku nggak mau sih ngomongin cerita aku, sebenarnya aku nggak ini sih, nggak mau sebenarnya menceritakan hal ini, kan aku sticky juga. Cuman aku pikir ini mindset gitu loh, ini mindset gitu. Aku nggak ngerti deh, pokoknya kalian tuh kayak apapun yang kalian dapatkan dari apa yang aku sampaikan, soalnya aku ngomongnya agak belibet dan agak lompat-lompat, intinya aku menyampaikan itu. Apapun, sekecil apapun kesempatan yang ada di depan mata kalian harus ambil, jangan pernah abaikan gitu. Jangan jadi orang yang so idealis tapi ujung-ujungnya nggak memberikan kebermanfaatan kayak gitu loh guys. Jadi ya aku harap kalian mendapatkan poin dari apa yang aku sampaikan, buat kalian terutama yang masih kuliah atau yang belum kuliah. Dan kalau yang misalnya udah kuliah, kalian boleh dong sharing-sharing juga, apa sih pengalaman yang menurut kalian bermanfaat, walaupun itu kecil, kalian share aja ya, tulis di kolom komentar. Oke guys, segitu dulu buat video kali ini. Thank you, see you in the next video, bye bye.